Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ini tipe-tipe data dalam bahasa C++ ya. Char itu digunakan untuk menyimpan satu huruf, satu ketikan keyboard, dia 1 byte ya. Kemudian ini ada short integer, dia hanya bisa menyimpan 2 byte angka ya, antara 0 sampai 6, 5, 5, 3, 5. Ada integer, di sini kapasitas penyimpanan integer ya. Kemudian ada long, kenapa kok dipisah-pisah? Integer ini bilangan bulat ya, integer juga bilangan bulat, long integer juga bilangan bulat. Kenapa kok bilangan bulat itu dibagi menjadi 3? Ini untuk menghemat memori. Jadi untuk bilangan, misal kalian ingin menyimpan data dalam bentuk bilangan ya, bilangan bulat, yang dia kecil ya, ukurannya cuma 100, 200 gitu ya. Lebih baik kalian gunakan yang short in. Karena dia hanya memakan 2 byte memori. Kalau menggunakan integer yang murni, berarti kalian menggunakan 4 byte memori. Kalau yang long in berarti ya dia juga 4 byte. Kemudian jadi kalau char ini satu ketikan keyboard, integer ini bilangan bulat ya. Kemudian bool ini hanya menyimpan benar atau salah, true or false. Kemudian float, nah kalau float ini bisa digunakan untuk menyimpan bilangan yang ada koma-komanya dengan presisinya itu 7 digit. Kemudian double ini bisa 15 digit. Long double juga 15 digit. Jadi ini tipe-tipe data untuk yang bilangan yang cacah ya, yang bilangan yang ada koma-komanya atau bilangan real. Yang bisa digunakan biasanya integer, float maupun char. Sampai data dipahami? Ada pertanyaan sampai tipe data? Belum ada, Pak. Ya, oke. Ini contohnya, mungkin kalian sudah coba. Contoh ini sudah dicoba semua yang tampil pada layar. Di sini dicontohkan kita pertama-tama mendeklarasikan ya. Jadi kalau dalam bahasa C++, sebelum kita menggunakan variabel, kita harus mendeklarasikan dulu, dikenalkan dulu integer a, b. Berarti kita mendeklarasikan, mengenalkan variabel yang namanya a dan b, di mana variabel tersebut digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Hasil juga seperti itu. Ini namanya deklarasi variabel. Kemudian di sini adalah proses perhitungan ya. A kita beri nilai 11 dan B kita beri nilai 2. Kemudian variabel hasil ini kita beri dia nilai A per B, berarti 11 per 2. Kemudian ditampilkan. Yang ini itu yang float. Yang float ini hampir sama prosesnya ya. Hanya saja yang ini itu hasilnya ada komanya, yang ini hasilnya bilangan bulat. Ini variabel tadi. Oke, nama variabel itu gabungan huruf angka boleh. Hanya saja huruf pertama dari nama variabel itu harus berupa huruf. Jadi misal membuat variabel hasil 2, kemudian hasil saya tidak jalan, ada gangguan jaringan. Oke. Di sini misal ya integer hasil ini kan huruf semua. Makanya dia diizinkan. Tapi kalau integer 2 hasil gitu itu tidak boleh.
Karena nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Dia harus huruf. Kemudian case sensitif ya, huruf besar kecil itu berbeda. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi dan tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus ya. Dolar, persen, tanda tanya, pagar dan lain-lain, hanya boleh underscore atau garis bawah. Panjang nama variabel itu bebas, tapi yang dipakai oleh sistem yang dikenali sistem itu hanya 32 karakter pertama agar menghemat memori. Jadi misalnya nama variabelnya lebih dari 32, sisanya akan diabaikan. Ini contoh deklarasi variabel integer A, berarti kita membuat variabel integer dengan nama A. Ini deklarasi variabel juga sama. Kalau signed ya, yang signed ini itu berarti dia memiliki tanda plus dan minus. Jadi bilangan bulat yang ada plus minusnya. Dia bisa menyimpan bilangan minus. Tapi kalau unsigned berarti dia tidak bisa menyimpan bilangan yang ada minusnya. Dia dianggap sama semua aja, 1000 ya 1000 gitu ya, nggak ada minus 1000. Kemudian ini cara menginisiasi variabel atau cara mengisi variabel yang umum itu menggunakan tanda sama dengan. Integer A sama dengan 0, berarti kita membuat variabel dengan nama A, kemudian A ini kita isi dengan 0. Ini ada tiga tipe data angka di sini atau numerik, bisa bilangan bulat atau integer ya, yang nggak ada komanya, atau bilangan desimal yang berpresisi tunggal, floating point, dia float, menggunakan tipe data float, atau yang berpresisi ganda itu menggunakan double. Jadi menggunakan kata-kata double. Yang double ini dia makan memori lebih banyak, tapi dia lebih presisi dalam menyimpan koma-koma. Kemudian yang float ini dia lebih hemat memori, hanya saja dia presisinya kurang tidak sebaik yang double. Untuk data yang komanya nggak terlalu panjang, ya 0,25, 0,254, 0,2567 gitu, gunakan ya hanya. Sedangkan kalau string ini berarti ya berarti dia hanya bisa menyimpan satu ketikan keyboard ya, satu karakter. Tapi kalau char alamat 40 berarti dia bisa menyimpan hingga 40 karakter. Sampai di sini dulu ada pertanyaan sampai tipe data numerik dan teks. Sampai tipe data numerik dan teks, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke. Belum, Pak. Ini pertemuan ketiga, tapi karena kemarin pertemuan kedua itu saya nggak bisa presentasi, karena makanya hari ini saya double pertemuan 2 dan pertemuan yang ketiga. Untuk konstanta itu sama seperti variabel, dia menyimpan data, hanya saja pada konstanta datanya nggak bisa diubah. Konstanta itu dibuat dengan perintah const, kemudian diikuti dengan namanya. Oke, itu konstanta. Konstanta bisa dibuat dengan perintah define maupun dengan perintah const. Ada yang bisa menjelaskan bedanya saya buat konstanta dengan define
dan konstanta yang saya buat dengan cons. Seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan? Bedanya define dengan cons. Adakah yang bisa membedakan, menjelaskan perbedaan konstanta yang saya buat dengan define, ya, define P misal 3,14 dengan yang saya buat dengan perintah cons. Misal apa ya? Adakah yang bisa membedakan? Ada yang menggunakan cons, ada yang menggunakan define. Tidak ada? Dibantu jelaskan saja, Pak. Oh gitu. Kan bisa browsing gitu. Jadi kalau define itu hanya boleh didefinisikan di luar fungsi utama. Ya, jadi di sini. Jadi kamu nggak bisa define ini di sini. Kemudian lingkupnya define ini ke seluruh program. Jadi dia itu bersifat global ya. Misal di sini kamu nanti bikin fungsi baru, misal hitung. Misal katakanlah nanti P ini akan berlaku baik di dalam main maupun di dalam hitung. Jadi dia berlaku global. Kalau cons itu bisa didefinisikan di luar, berarti dia bersifat global sama seperti P, atau juga dia bisa didefinisikan di dalam sebuah fungsi. Misal saya kenalkan cons sisi di dalam main, berarti dia hanya berlaku di main. Di dalam hitung dia sudah tidak dikenali. Tapi kalau saya definisikan cons ini di atas ini, maka dia akan berlaku untuk seluruh program. Dia berlaku ke seluruh baris program. Akan terefek oleh cons ini. Sisi ini, variabel sisi, itu dikenali baik di main maupun dihitung. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami kah? Bisa. Oke. Oke, ini pertemuan kita yang hari ini sebenarnya, input output. Oke. Jadi dalam pertemuan yang kedua, bagaimana caranya menampilkan tulisan kelas, mana inputan dari user. Oke, saya cepat saja mungkin menerangkan. Jadi di C++ itu ada beberapa perintah yang digunakan out. Dapat dulu out untuk menampilkan ke layarnya cout, kemudian seperti ini tidak stabil.
Oke, mohon maaf ya, nggak tahu kenapa IndiHome kok sering trouble di rumah saya ini. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita membahas input-output, yaitu membahas bagaimana menuliskan perintah ke layar dan bagaimana mengambil masukan dari user. Untuk menampilkan pesan di layar ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah cout yang pernah kita kerjakan pada pertemuan pertama ya. Untuk menggunakan cout, perintahnya simple, hanya cout, kemudian tanda seperti ini, dan diikuti pesan yang ingin ditampilkan. Misal, saya ingin menampilkan pesan, hai selamat malam. Kemudian di-execute dan di-compile and run. Ya, ini cara yang paling simpel untuk menampilkan pesan ke layar. Kemudian cara yang lain adalah printf. Printf ini sebenarnya bawaan dari bahasa C. Jadi bukan bahasa C++ ya, ini bahasa C. Pada printf, tata cara penulisannya agak berbeda. Jadi misal kalian ingin menampilkan data dari variabel integer gitu, kalian perlu menambahkan %d. Kalau mau menampilkan tulisan dalam bentuk bilangan float, kalian harus menambahkan %f. Memang agak ribet ya, karena memang bahasa C itu kan lebih tua dari C++, makanya dia perintahnya lebih ribet. Kalau pada cout, kita nggak usah peduli %f. Misal, saya buat sebuah variabel integer jam sama dengan 19. Ketika saya ingin menampilkan, hai selamat malam, hari ini jam 19, saya cukup menulis seperti ini. Kemudian saya eksekusi. Dia tampilkan, hai selamat malam, hari ini jam 19. Tapi kalau menggunakan printf, dia akan sedikit lebih ribet. Printf seperti ini. Kemudian di dalam tanda petik yang pertama kita tuliskan pesannya, hai selamat malam, hari ini jam, ini kita tulis %d. %d ini nanti akan diisi sebuah nilai, yang nilainya baru kita tentukan di belakang. Pokoknya isinya normal aja, atau bilangan bulat. Tapi bilangan bulat itu apa? Itu kita tentukan di belakang. Jam. Seperti ini misalnya. Jadi printf ya, hai selamat malam ya. Hari ini jam %d. %d ini nanti akan diisi, isinya variabel jam. Ya, seperti ini. Kalau float ya dia menggunakan %f. Seperti itu kira-kira untuk printf. Jadinya di sini float dia menggunakan %f. Seperti pada contoh ya, %f. Kemudian puts ya. Puts ini juga digunakan untuk mencetak tulisan ke layar sama saja. Cuma perbedaannya untuk string ya, untuk tipe data yang campuran antara huruf. Untuk tipe data string, jadi tipe data yang isinya campuran huruf. Kalau pada printf ini dia harus menggunakan %s, ya kan? Kalau pada puts dia tidak, dia tinggal tulis saja seperti ini. Saya belajar di langsung puts A, berarti dia langsung tampil tulisan BMB. Saya contohkan ya. Misal di sini char sekolah
di sini ya. Kalau menggunakan printf, kita perlu menambahkan %s di sini. Saya bersekolah di S di sekolah. Tapi kalau menggunakan puts, kita cukup menuliskan saja. Seperti ini. Ini ya. Yang atas ikan persen ini contohnya ya, contohnya printf dan puts. Jadi kalau pada printf itu pesannya tidak otomatis pada baris baru. Sebagai contoh di sini printf saya bersekolah di sekolah ya. Di sini tampil saya bersekolah di SMA. Kemudian bawahnya ada perintah put, saya bersekolah di. Tapi saya bersekolah di ini itu tidak pada baris baru di bawah, tapi langsung nempel di sampingnya. Itu karena kita menggunakan perintah printf. Tapi kalau puts, ketika ada puts yang baru, dia otomatis berada pada baris yang baru. Dan untuk string dia nggak usah menambahkan %s seperti ini. Bisa dimengerti perbedaan printf dengan puts? Bisa dimengerti atau perlu saya ulang perbedaan puts dengan printf? Diulang nggak apa-apa, Pak. Kurang jelas ya, Pak. Oke. Jadi printf dan puts itu sama-sama digunakan untuk menampilkan pesan ke layar ya. Tapi ada contohnya angka 4 ini melebar dari stringnya atau lebar dari karakternya. Sebentar, koneksi saya tidak stabil. Oke, jadi nilai 4 di sini itu melambangkan apa jumlah karakternya. Kok di sini cuma 3 ya? Di sini kok 4 kok 3. Jadi ketika Anda membuat 3 karakter itu sebenarnya ada 4 memori, 4 karakter yang disimpan. Karakter terakhir itu adalah penutup 0 namanya. Makanya ketika kalian membuat karakter yang panjangnya 3, maka saat mendefinisikan variabel gunakan 4. Isinya 4 seperti 5. Gunakan seperti ini. Ini string ya, atau kumpulan karakter. Kemudian saya mau menampilkan string ini ke layar.
Jika menggunakan printf, maka perintahnya seperti ini. Saya bersekolah di, kemudian %s. Baru di belakangnya saya tentukan %s ini nanti diisi apa? Oh, diisi sekolah. %s ini artinya string ya. Berarti setelah kata-kata saya bersekolah di, saya akan menampilkan sebuah data yang tipe datanya string. Kemudian datanya sendiri ya, data yang mau ditampilkan itu ditulis di sini, sekolah. Berarti nanti tampilannya adalah saya bersekolah di SMAN. Itu yang printf. Yang puts itu dia tidak usah pakai %s. Langsung ditulis sekolah gitu aja. Jadi sudah langsung tampil. Kemudian perbedaan yang itu yang pertama ya. Jadi perbedaan pertama untuk menampilkan string, kalau pada pada printf itu membutuhkan %s seperti ini, kalau pada puts nggak usah, langsung ditulis saja. Perbedaan yang kedua, kalau printf ya, ketika saya menulis perintah lain, maka perintah tersebut nempel pada baris yang sama, jadi dia tidak ganti baris. Contohnya di sini, saya bersekolah di SMAN ini kan, outputnya saya bersekolah di SMAN. Kemudian di bawahnya printf, saya nulis lagi perintah puts, saya bersekolah di. Kalau kalian lihat di sini, saya bersekolah di, itu tidak pada baris yang baru, tidak enter ke bawah gitu ya, tapi dia nempel di sampingnya. Karena yang sebelumnya menggunakan printf. Tapi kalau menggunakan puts ya, ketika selesai menulis sebuah pesan, maka pesan yang baru put sekolah itu otomatis ada di baris baru, nggak nempel di samping sini. Bisa dimengerti bedanya put sama printf? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi sampai kalian memahami. Kemudian itu ya, puts ya. Puts, printf, sudah. Putchar ini menampilkan karakter ya. Jadi kalau putchar ini menampilkan satu karakter. Ingat, char itu satu karakter. Kalau beberapa karakter namanya string. Jadi kalau putchar ini menampilkan satu karakter aja, baik B, M, P. Kalau karakter itu menggunakan satu petik ya, petiknya satu. Kalau string itu petiknya ada 2. Putchar itu gampang, ini manipulator. Jadi ke dalam C++ ya, kalau mau mengganti baris baru, itu bisa menggunakan perintah endl. Contohnya seperti ini. Biasanya pada cout itu. Misal cout, selamat malam gitu ya. Nah, meskipun perintah ini ada 2 baris, tapi ketika saya eksekusi, dia nempel ke samping. Ya, bisa dilihat ya. Meskipun perintahnya 2 baris, tapi tetap hasilnya itu enggak baris baru ya, dia menempel aja di samping. Terus gimana biar ada baris baru? Untuk menggunakan baris baru, kita bisa tambahkan endl atau endline singkatannya. Nah, kalau seperti ini, maka dia sudah bisa ganti baris baru. Nah, yang ini, yang lain-lain jarang digunakan, tapi silakan aja kalau mau nyoba. Ends, doc, awk, hack ya. Yang sering digunakan itu yang endl. Nah, tadi kan menampilkan pesan ke layar ya, jadi kita menampilkan output. Terus gimana cara membaca masukan dari user? Jadi ini membaca ketukan keyboard kita. Kalau cout untuk menampilkan pesan pada layar, untuk membaca masukan dari keyboard, kita menggunakan perintah cin. Arah panahnya juga
keluar, kalau C-in ke dalam. Saya contohkan, saya buat variabel namanya bilangan. Kemudian di sini cout saya ketikkan, masukkan sebuah angka. Ya, kemudian di sini saya berikan perintah C-in. C-in di sini berfungsi untuk membaca masukan dari pengguna. C-in kemudian diikuti, kemudian masukan dari pengguna itu mau saya simpan di mana, pada variabel apa, itu kita tuliskan di sini. Ya. Berarti program ini pertama-tama menampilkan tulisan pada layar, masukkan sebuah angka, kemudian ketika kita memasukkan angka, ya, angka tersebut akan disimpan di variabel bilangan. Bentar, kemudian kita tampilkan. Sini ya. Awal berjalan dia menampilkan sebuah pesan, masukkan sebuah angka. Kemudian di sini kursornya kedap-kedip, ya, kedap-kedip di sini menunggu masukan dari kita. Misalnya saya masukkan angka 12. Kemudian saya enter. Ketika saya enter, maka 12 tadi akan disimpan di variabel bilangan. Jadi sekarang variabel bilangan akan bernilai 12. Nah, setelah disimpan di variabel bilangan, kemudian perintah yang paling bawah dieksekusi atau dijalankan. Kan sebuah program itu perintahnya dijalankan berurut, ya, dari atas ke bawah. Setelah cout, masukkan sebuah bilangan. Nah, ini yang pertama tadi. Ya. Setelah masukkan sebuah bilangan, kemudian membaca masukan dari pengguna, datanya disimpan di variabel bilangan. Setelah selesai, dia kerjakan perintah yang terakhir dan maaf ya tadi terputus koneksi saya sebentar. Jadi ini output programnya, ya. Pertama-tama dia menampilkan tulisan masukkan sebuah angka. Kemudian ketika Anda menuliskan 12 dan tekan enter, 12 tersebut akan disimpan di variabel bilangan. Dan yang terakhir, komputer akan menampilkan isi dari variabel bilangan, yaitu cout. Anda memasukkan angka, kemudian diikuti dengan variabel bilangan. Sehingga outputnya adalah Anda memasukkan angka 12. Bisa dimengerti untuk mengambil inputan dari pengguna? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke. Bentar. C-in, kemudian setelah C-in, scanf, ya. Scanf ini bawaan dari bahasa C. Ini lebih rumit dari yang C-in tadi. Kalau scanf, jadi misal di sini saya mau mengambil masukan dari pengguna, ya. Kalau menggunakan scanf jadinya gini. Scanf yang sini itu %D. Jadi karena yang saya mau simpan adalah bilangan bulat, ya. Yang mau saya baca adalah bilangan bulat, maka di sini harus menggunakan %D dan kemudian koma diikuti data ini nanti mau saya simpan di variabel apa. Misalkan mau saya simpan di variabel bilangan, berarti
Di sini ada dan-nya, ada tulisan dan bilangan. Nah, jadi kalau mau menyimpan dalam scanf seperti ini, masukkan sebuah angka, ya, kemudian di sini %D, kemudian dan bilangan. Artinya masuk ketikan keyboard tadi akan kita simpan pada variabel bilangan. Itu jika menggunakan scanf. Tapi ini sudah, kalau dalam bahasa C++ jarang digunakan ya, karena lebih mudah menggunakan cin. Lebih simpel menggunakan cin. Ini yang sering digunakan yang cin. Scanf sudah. Nah, pada C++ ada juga perintah gets. Gets ini juga sama untuk menyimpan string ya. Hanya saja kalau pada scanf tadi itu dia tidak bisa menyimpan string yang ada spasinya. Jadi kalau menggunakan scanf itu harus nggak ada spasinya. Tapi kalau menggunakan gets dia bisa menyimpan data yang berupa spasi. Bedanya pada string. Kemudian gets ini juga, kalau gets itu singkatan dari get karakter ya, artinya dia itu hanya bisa menyimpan satu ketikan keyboard ya. Jadi setelah kalian mengetikkan sebuah karakter, langsung tekan datanya akan tersimpan. Itu yang gets. Ada juga getce, sama juga seperti get ya. Dia menyimpan satu karakter juga, itu getce. Sudah selesai, itu aja untuk input ya. Yang penting cin aja yang kita akan pelajari, oleh yang lain jarang digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Adakah yang bertanya? Saya, Pak. Siapa namanya? Gradensia. Kenapa? Mau bertanya apa? Ya, Pak, maaf. Boleh dijelaskan lagi yang cin tidak, Pak? Boleh, Belum. kenapa tidak? Iya, Belum paham terima ya? kasih, Pak. Iya, sekali lagi, Pak. Enggak apa-apa. 5 kali juga saya jelaskan, enggak apa-apa. Terima kasih. Jadi gini, nah, kalau cout tadi untuk menampilkan tulisan ke layar kan ya, sudah paham semua. Kalau cin itu kebalikannya, dia menerima masukan dari pengguna atau dari keyboard. Nah, contoh yang ini ya, cout, masukkan sebuah angka. Maka pada layar akan tampil tulisan masukkan sebuah angka. Kemudian cin itu diikuti dengan panah ya, tapi panahnya berbeda dengan panahnya cout. Kalau panahnya cout ini mulutnya itu ke mana? Ke depan sini ya. Kalau cin ini mulutnya ke dalam sini. Kemudian setelah panah diikuti dengan variabel yang akan digunakan untuk menyimpan masukan pengguna tersebut. Ketikan keyboard kita itu. Misal di sini cin panah-panah bilangan. Berarti nanti ketikan keyboard dari pengguna akan disimpan pada variabel bilangan. Ya, contoh di sini saya hapus, saya jalankan lagi ya sampai di cin. Ya di sini. Dia kedap-kedip. Dia itu menunggu masukan kita. Menunggu kita mengetikkan sesuatu pada keyboard dan kemudian menekan tombol enter. Contoh saya mengetikkan 1, 2, 3, saya enter. Ketika saya enter, selesai program. Itu kan. Loh Pak, kok nggak tampil tulisannya? Ya memang di sini tidak kita beri perintah untuk menampilkan pesan ya. Ingat ya, komputer itu kalau nggak kita perintah, dia nggak akan jalan sendiri gitu ya. Karena di sini nggak disuruh menampilkan isinya variabel bilangan, ya nggak tampil seperti itu. Nah, untuk menampilkannya gimana? Ya biasa pakai cout bilangan. Coba kita jalankan.
Masukkan sebuah angka. Jika saya tuliskan 23 ya, 23 ini akan disimpan di variabel bilangan. Kemudian perintah terakhirnya saya menampilkan isi variabel bilangan. Karena itu yang tampil adalah 23. Bisa dipahami yang C-in? Ya, bisa, Pak. Pak, maaf. Oke. Kalau di HP juga sama, Pak. Misalnya kita pakai di handphone, pakai yang itu, yang aplikasi itu. CX Droid ya, CX Droid belum saya coba, sebentar ya. Iya. Bentar, saya coba langsung sekarang. Bentar, saya sendiri yang Android ini jarang mencoba karena saya seringnya nyoba di laptop. Integer bilangan. Soalnya pada bahasa pemrograman lain ya, saya lupa Python kayaknya atau Golang, itu di HP dia tidak bisa. Kita coba ini, moga saja bisa. Cout. Oh, kelupaan titik koma. Bisa? Oh iya, Pak. Baik. Bisa dilihat ya? Iya. Ternyata bisa. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, jadi tidak ada masalah ya bagi menggunakan sama. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup? Halo. Halo. Yang mau jika ada yang bertanya? Halo, ya, kenapa? Halo Pak, saya Pak. Iya, silakan. Untuk C-out, C-in sama C-out tadi untuk C-in-nya. Halo. Iya, silakan. Oh ya, terkait dengan C-in, itu apakah karakter juga bisa, Pak? Apakah karakter juga bisa pakai C-in? Tidak harus angka ya, Pak ya? Harusnya contoh aja. Oke. Oke, Pak. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Cuma kalau karakter terutama string itu biasanya lebih mudah menggunakan gets ya, meskipun cin bisa tapi lebih mudah. Kalau saya biasanya menggunakan gets juga bisa menggunakan. Kalau karakter satu itu biasanya menggunakan get yang C tadi, yang get C itu untuk karakter satu karakter ya, itu get C. Kalau yang string kadang juga menggunakan get juga bisa, ada banyak pilihan selain C-in. Itu. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau sudah cukup maka perkuliahan hari ini saya akhiri ya. Habis ini saya share link untuk absensinya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Berbicara